Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadir lagi kita dalam acara Tanya Apa Saja, acara rutin diskusi santai mingguan persembahan dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FK UNER. Dan hari ini adalah Tanya Apa Saja yang seri ke-191 dan menghadirkan staf dan ahli dari bidang obstetri ginekologi sosial dan telah hadir di tengah-tengah kita dari staf dari divisi Obgyn, guru kita semuanya. Yang pertama, yang terhormat Dr. Budi Prasetyo, yang nanti akan bersama dengan Dr. Muhammad Yusuf akan berlaku sebagai narasumber dan nanti akan dimoderatori oleh Dr. Ardian Jaya Laksana, spesialis Obgyn, konsultan Obgyn SOS. Dan alhamdulillah ketiga narasumber telah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Dan hari ini adalah topik yang menarik yang saya yakin seperti biasa dalam topik Obgynso seringkali banyak topik yang menarik, yakni tentang panduan penanganan sengketa medis. Kita tahu meskipun ini satu hal yang sangat dihindari oleh kita semuanya, tapi terkadang satu atau lain hal kita harus hadapi dan harus ini alhamdulillah kalau tidak salah dari POGI Surabaya sendiri sudah ada ya, yang untuk khusus untuk penanganan sengketa medis seperti ini, dan ini yang hadir langsung Ketua POGI Surabaya. Dan mohon maaf, saat ini Dr. Brahmana sedang rapat dengan di fakultas dengan dekan dan yang lainnya sehingga berhalangan hadir. Seperti biasa, kita akan memberikan kesempatan kepada seluruh peserta bila memang ingin bertanya, silakan melalui kolom fitur Q&A atau juga dengan chat atau bisa juga langsung bisa diskusi karena mungkin topiknya sangat menarik, yaitu memanfaatkan fitur raise hand supaya nanti bisa diskusi langsung live dengan kedua narasumber dan juga moderator kita hari ini. Dan seperti biasa kami selalu mengingatkan untuk seluruh peserta untuk bisa mengikuti menjawab pertanyaan kuis di Pelataran Sehat maksimal hari ini pukul 23.59. Untuk bersingkat waktu, karena topiknya sangat menarik, kami segera persilakan kepada Dr. Ardian selaku moderator pada kesempatan kali ini untuk bisa membawakan acara. Kepada Dr. Idin kami persilakan. Monggo, Dok. Baik. Terima kasih Dokter Seta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Departemen atau yang mewakili, yang saya hormati narasumber Dr. Budi Prasetyo dan Dr. Muhammad Yusuf serta Dr. Seto dan panitia dari POGI Cabang Surabaya. Alhamdulillah hari ini kita bisa silaturahmi dan berdiskusi kembali di topik Obgynsos yang sangat menarik, yaitu bagaimana mencegah terjadinya sengketa, mencegah dan mengatasi sengketa medis. Kita tahu dengan berlakunya Undang-Undang 17 2023, maka ada banyak perubahan tahapan-tahapan apabila terjadi sengketa medis. Oleh sebab itu, hari ini dilatar belakangi adanya beberapa sengketa medis yang muncul setelah undang-undang ini, maka dari Obgynsos mengusulkan untuk dilakukan diskusi tentang topik ini. Harapan kami nanti ada dua hal besar. Yang pertama, bagaimana sih mencegah supaya tidak terjadinya sengketa medis? Dan bila terjadi sengketa medis, tahapan-tahapannya itu apa saja begitu. Saya coba baca beberapa sekilas bahwa tahapan saat ini adalah nanti monggo dijelaskan oleh para narasumber dan saya yakin Dr. Budi maupun Dr. Yusuf ini sudah sangat berpengalaman dalam menyelesaikan dan membantu menyelesaikan masalah sengketa medis ini. Kalau yang saya baca di undang-undang ini ada beberapa tahapan, ada negosiasi, ada mediasi, ada arbitrase. Ini adalah tahapan-tahapan sebelum ke ranah hukum gitu ya. Dan kami sangat menghindari dan mudah-mudahan tidak terjadi sampai terjadi sengketa medis sampai ke ranah hukum atau ke pengadilan. Itu pengantar dari saya. Monggo Dr. Budi dulu atau Dr. Yusuf ingin menyampaikan juga paparannya tentang masalah sengketa medis ini. Silakan. Baik, terima kasih. Mungkin saya dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang terhormat Dr. Didin,
Dr. Seto sebagai host dan kepada Dr. Brahmana dan para peserta tas, Dr. Yusuf juga. Izin saya share screen tentang masalah sedikit tentang masalah sengketa medis. Nah, saudara sekalian, memang ini yang akan kami bahas tetap kita melibatkan aturan profesi kita, POGI, kemudian ya tambahkan bagaimana update tentang masalah undang-undang yang terbaru. Jadi kalau kita lihat sebenarnya di, di sini kalau kita lihat di jurnal ini kira-kira spesialis apa yang paling sering mendapatkan ya istilahnya tuntutan atau gugatan ya. Mungkin bayangan kita, benak kita, mungkin profesi kita sebagai OBGYN, tapi ternyata kalau dilihat di sini ternyata bukan ya. Jadi neurosurgery ya. Jadi ini yang tapi ya kita tetap cukup ya mungkin 10 yang terbanyak juga. Jadi kita juga harus concern terhadap ini ya. Kemudian apa itu sengketa medis? Ya memang sengketa yang melibatkan health provider atau pemberi layanan dengan health receiver ya, yaitu ya di pasien. Jadi ada perselisihan, ketidakpuasan, berbantah-bantahan, dan kita mungkin pastilah pernah mendengar atau kadang-kadang ada yang pernah mengalami. Semoga enggak. Dan ini sebenarnya ada alurnya yang sejak tahun 2015 itu sudah ada buku panduan di POGI ya. Jadi sengketa dokter dengan pasien itu sebenarnya ada 3 ya. Pertama sengketa administratif ya. Administratif itu misalnya tentang masalah ya aturan-aturan izin, kemudian pembiayaan dan sebagainya. Kalau sengketa etika medis ya ini yang biasanya disebut malpraktek ya, kecurigaan malpraktek itu biasanya etika medis. Tapi kedua sengketa ini mungkin nantinya bisa berlanjut ke sengketa dengan hukum ya. Jadi ini yang kita pahami dulu. Nah, apa alasannya ya sebenarnya kenapa kok terjadi sengketa ya? Misalnya ada memang masalah hubungan, jadi ada komunikasi yang kurang baik, proses pelayanan yang tidak menyenangkan, dianggap tidak menyenangkan ya. Kadang-kadang misalnya yang harus diwaspadai mungkin karena banyak pasien, kemudian karena eh, tengah malam, emergensi dan sebagainya, mungkin komunikasi yang terjadi mungkin bukan kurang anu ya, tapi kurang memuaskan dari keluarga ataupun pasien itu sendiri sehingga kadang-kadang ini beresiko, ini harus kita hati-hati. Kemudian hasil ya, kemudian kadang-kadang hasil tidak sesuai dengan harapan atau yang lain-lain. Yang lain-lain mungkin ada provokasi dan yang lain-lain. Ya ini harus kita ya waspadai ya. Jadi proses pelayanan ini misalnya ya ucapannya tidak menyenangkan. Ini harus hati-hati ya. Jadi sejauh sekalian ya kadang-kadang komentar-komentar dari sejawat yang lain tentang masalah pekerjaan sejawat lainnya itu juga harus hati-hati. Kalau kita tidak menangani ya kita hanya mendengarkan menurut saya ya. Kemudian kalau kurang jelas mungkin kita tanyakan ke sejawat yang kita langsung aja jangan melalui mungkin pasien misalnya seperti itu. Atau mengomentari yang tidak benar ya. Misalnya wah ini tidak benar lah itu lebih lebih parah lagi. Jadi kadang-kadang komentar seperti itu menyulitkan sejawat kita yang melakukan pelayanan sebelumnya ya itu harus hati-hati. Kemudian memang mungkin diduga ada kelalaian ya medis ya atau kinerja melanggar SOP dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita waspadai juga. Kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, memang di sini ada pembatasan sebenarnya ini ya, jika kita ada kepastian. Selama ini kita kadang-kadang nggak jelas ya. Di sini jelas sebenarnya kalau pasien luka berat bisa dipidana 250 juta misalnya ya. Kemudian kalau yang sampai meninggal maksimal sampai denda 500 juta. Ini sebenarnya ini sudah jadi ada kepastian ya. Nah, ini kalau ada sengketa gimana? Sebenarnya kalau ada ketidakpuasan ya, itu harapannya memang kita harus komunikasi terus. Jadi malah harus keep in touch dengan pasien dan keluarganya ya. Kemudian jangan lupa kita melapor ke pimpinan ya, sampai ke direktur. Kemudian mungkin kita dilakukan advokasi, mediasi ya, mediasi dengan keluarga dan pasien. Bila memang tidak puas ya eh, memang biasanya harapannya ya di internal rumah sakit bisa diselesaikan. Harapannya tidak sampai keluar ya. Kemudian
Kalau memang pasien tetap tidak puas dan membawa keluar ya baru kita jangan lupa kita punyai teman-teman ya. Jadi kita juga melapor ke organisasi profesi ya. Kemudian mungkin akan kita bahas. Kita ada dewan pembina, kemudian ada pasti ada tim untuk masalah mediko legal dan sebagainya. Nah, jadi memang suatu rumah sakit sebenarnya memang harus ada mekanisme atau SOP yang untuk mengelola komplain ya. Jadi kalau kita lihat beberapa rumah sakit malah untuk mengelola komplain itu ada ruangan khusus ya. Jadi nyaman dan sebagainya. Ya, ini yang memang harus ya kita upayakan di setiap rumah sakit. Bahkan mungkin kita harus tahu alurnya bagaimana. Jangan cuma bekerja, tapi kita harus tahu. Kemudian investigasi kasus, analisis kasus. Kemudian kita kalau bisa kita eh, ya libatkan manajemen, kemudian penyelesaian secara mediasi harapannya, dan jangan lupa dokumentasi kasus dengan baik ya. Baik masalah rekam medik maupun ya masalah time sequence penyelesaian dari kasus yang sudah kita tempuh ya. Nah ini kalau kita lihat yang kita utamakan sebenarnya ini adalah mediasi ya. Jadi bisa dibantu oleh mediator. Kalau dari POGI Cabang Surabaya kita sebenarnya sudah punya 4 mediator yang bersertifikat ya. Jadi sudah ini, tapi memang ya alhamdulillah semoga tidak terlalu banyak ya. Jadi sudah apa namanya? Tapi kadang-kadang karena sudah terlalu lama, kadang-kadang sudah tidak pede lagi melakukan mediasi. Tapi alhamdulillah banyak rekan-rekan sekarang SPOG yang kita lihat sudah lulus dari bidang ilmu hukum ya. Jadi ini kita bisa meminta saran dan pendapat maupun diskusi juga. Nah ini kalau bisa kita memang non litigasi ya. Jadi memang mediasi harapannya memang lebih fleksibel, kemudian ya win-win solution dan harapannya lebih cepat harapannya. Tapi memang biayanya apakah lebih murah apa enggak ini memang masih kita ya harapannya lebih tidak biaya lebih lebih karena win-win solution ya lebih harapannya lebih murah. Nah, ini sebenarnya kalau di panduan memang mengutamakan memang mekanisme restoratif justice ya. Jadi harapannya tidak ada satu kasus pun sengketa medis yang dapat disidangkan sebelum dilaksanakan upaya mediasi oleh pihak yang kompeten. Jadi harapannya memang ini yang diharapkan dari kalau ada sengketa medis. Nah, ini kalau kita lihat di beberapa literatur bagaimana untuk menghindari sengketa ya. Satu, ya kita sebelum melakukan pelayanan kita harus lihat pertama SOP, kemudian kita juga sudah disosialisasikan dengan standar pelayanan standar operasionalnya seperti apa. Kemudian mungkin kita harus juga misalnya melihat PNPK. Jadi itu yang harus kita pelajari juga. Kemudian kalau perlu merujuk ya bagaimana rujukan komunikasi dengan pasien maupun dengan sejawat, kemudian dokumentasi dan jangan lupa kita update terus memang keterampilan kita semuanya. Jadi memang basisnya memang kompetensi sekarang. Nah, jadi harapannya memang apa yang dilakukan kalau ada tuntutan sebenarnya harus tetap tenang ya. Tapi ya kadang-kadang ya kita tidak ada yang langsung tenang tetap santai itu menurut saya kok jarang ya. Nah, memang tapi harus diingat memang tuntutan malpraktek memang resiko ya. Tapi terus kemudian harus kita diskusikan, kita diskusikan dengan rumah sakit, dengan manajemen, kemudian organisasi profesi, dan memang kalau perlu kita ya ada lawyer ya. Jadi pastikan ada yang kadang-kadang kita tidak paham masalah hukum. Jadi itu yang kita perlu diskusi dengan lawyer dan sebagainya. Dan yang paling penting memang bagaimana menyerahkan rekam medik ini yang penting harus kita pelajari secara legal kapan yang bisa diserahkan kopi rekam medik atau rekam mediknya. Jadi secara legal kapan itu kita harus pelajari. Kemudian di profesi kita memang kita ada namanya program PAPA ya perlindungan advokasi dan pengayoman anggota. Ini memang bantuan hukum yang dari BP POGI, tapi memang nanti juga yang tetap yang bertindak aktif ya pasti dari cabang ya, karena yang pasti dari cabang-cabang yang pendampingan yang paling dekat dibanding yang dari BP. Tapi tetap kita komunikasikan terus kalau dari pengurus cabang pasti kita komunikasikan ke pengurus pusat juga. Mungkin demikian sedikit tentang masalah ini. Terima kasih, Dr. Aditya. Terima kasih Dokter Budi, sangat lengkap ya dari mulai
pencegahan, kemudian tadi apa, ada mitigasi atau litigasi ya, Dokter Budi ya Ya, istilahnya, non litigasi ya. litigasi dan non litigasi, dan Pogi Cabang Surabaya yang sudah sangat berpengalaman tentunya sangat sering ya Pak Dokter Budi harus Ya, mendampingi. enggak. Oh Semoga enggak enggak. sering-sering. Tapi paling enggak beberapa kali mendampingi sejawat kita yang ada masalah gitu dengan klien. Ya, oke. Saya undang Dokter Yusuf untuk memaparkan bagaimana nih penyelesaian sengketa medis dari perspektif Dokter Yusuf. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Dokter Ardian. Ya, pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Senior-senior, semua yang hadir ya di tas yang 190 sekian tadi ya Dokter Seto katakan ya. Baik, acara ini juga oleh Departemen dan apa, Rumah Sakit Dr. Sutomo, RSUA ya. Mudah-mudahan bisa terus terlaksana ya di tengah macam-macam seperti ini ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Kita tetap guyup seperti itu. Baik, apa yang tadi disampaikan Dokter Budi, saya coba elaborasi ya. Jadi langsung kita lihat yang tadi dibuka sedikit sama Dokter Ardian ya, 17 tahun 2023 tentang bagaimana kalau ada sengketa medis seperti itu. Nah, eh sorry, sudah terlihat ya belum ya? Sebentar, sebentar. Su- Sudah tampak ya? Sudah Dokter Yusuf. Iya. Nah, terlihat di sini di pasal 305 ya. Jadi ini undang-undang ya. Jadi kalau dulu kita mendengar MKDKI, nah sekarang ya berapa bulan ya ini ya? Mungkin 2 atau 3 bulan ini. Jadi MKDKI itu sudah digantikan oleh Majelis Disiplin Profesi MDP ya. Kalau dibuka mungkin di situsnya eh ada 4 itu dari teman-teman kita dari sarjana hukum ya. Kemudian 2 itu dari profesi kita dokter dan 2 itu dari perawat ya. Itu komposisinya ya di nasional ya. Tetapi pasti nasional akan kesusahan nanti ya. Bicara juga sama Dokter Brahmana, nanti akan ada yang namanya Majelis Disiplin Profesi itu di setiap provinsi ya. Jadi bisa jadi nanti di 38 provinsi akan ada MDP ya. Jadi akan membantu tugas dari MDP Pusat, Majelis Disiplin Profesi ya. Jadi nanti fungsinya ya semua sengketa itu diharapkan ya lapor ya. Jadi kita bisa lapor ya. Karena kan sengketa itu bisa kita dengan apa ya, mohon maaf ya, sejawat kita sendiri atau kita dilaporkan pasien atau kita dengan rumah sakit ya, tapi nanti rumah sakit ada undang-undangnya tersendiri. Jadi bisa macam-macam ya. Jadi misalnya yang merasa dirugikan akan lapor di MDP dan MDP ini ya itu akan bekerja dalam waktu 14 hari ya. Nah, dari 14 hari itu nanti akan ditentukan apakah ini putih, apakah ini abu-abu atau hitam seperti itu ya. eh itu di 305 ya. Kemudian lanjut di 306. Nah, bila dikatakan ya di sana ada pelanggaran disiplin ya, sebagaimana dimaksud di pasal 304 tadi, maka MDP itu ya, sementara ini masih di pusat, itu akan dalam waktu 2 minggu akan menentukan ini akan misalnya kita ya, ini kan profesi kita karena aturan peringatan tertulis seperti itu ya, atau kita ini kita kenal ya, kita ibaratnya reschooling seperti itu ya, itu termasuk dalam tanda kutip hukuman ya. Atau yang paling nggak enak itu STR kita di freeze. Kalau STR kita di freeze ya,
biasanya diikuti dengan rekomendasi pencabutan SIP dulu, ya. Jadi di freeze-nya misalnya 6 bulan ya di hold SIP-nya, ya itu tentu eh, rekomendasi pencabutan itu akan nyampe di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota karena masih UPTSA yang akan mengeluarkan ya, masih itu nggak Dokter berubah. Yusuf, di Ya, share apa di slideshow aja dok, karena ada peserta yang ingin lihat lebih jelas. Dan oh di saya ah, kok slideshow ya dok ya. ini di tampilannya belum, dan Oh belum sorry sorry. 306, belum yang pasal 306. Baik, berbeda dengan di saya. Coba ya dok. Kalau ini tampil ya dok, Dokter Belum, Ardian. belum, masih hitam, masih black. Bentar. Jaringannya mungkin Ya, belum ya. ya dok. Dokter Yusuf sambil menunggu MDP itu apa, Dokter Yusuf? Majelis Disiplin Profesi Dokter Ardian. Oke, Majelis Disiplin Profesi ini di bawah Kemenkes atau Betul. di bawah Jadi Kementerian Kesehatan, ya? di bawah Kementerian Kesehatan itu di profesi kita harus kenal sekarang ada yang namanya MDP, ada yang namanya KKI ya, ada yang namanya kolegium ya. Jadi tiga badan tersebutlah yang akan mengurusi profesi kita ya. Tetapi coba saya share lagi ya. Itu yang melaporkan ke MDP pasien atau kita atau bagaimana, Pak Yusuf? Pasien bisa ya. Jadi pasti pasien itu akan macam-macam ya. Begitu dia attach ke lawyer, dia akan melakukan segala macam tindakan ya, mulai mensomasi, kemudian melaporkan ke APH, melaporkan ke APH itu apa, Pak MDP, Yusuf? aparat penegak hukum, Pak. Dokter Oke, Didi. ya, ya. Mudah-mudahan tampak ya. Ini belum tampak juga. Belum, belum, belum. Atau Eh, minta atau di-share ke panitia supaya nanti panitia yang ini share. sudah tampak Pak Didin? Belum? Belum, belum, belum. Kenapa ya? Bentar ya. Atau mungkin yang tadi saja enggak apa-apa, Dok. Atau Yang yang 305 nggak apa-apa yang tampilan tadi aja. yang yang tanpa slide show barangkali. Bentar ya. Nggak apa. Ini ya WPS. Udah tak share loh, belum. Belum ya, dokter? Ah, Udah sudah. terlihat ya? Ya, ya. Oke, ini 306. Oke. Iya. Nggak apa-apa ya, gini aja Ya, ya. ya, Nah, ya. jadi tadi ya sampai rekomendasi pencabutan SIP ya. Kemudian pasti mengikat ya, mengikat kita ya, karena ini undang-undang ya. Pasal 36 itu jelas ya. Nah, sampai sekarang yang bekerja ya hanya saya bilang tadi berapa ya? Ada 4, ketuanya 1, kemudian ada dokter 2, kemudian ada nurse itu 2 ya. Kebetulan di kita, alhamdulillah ya, dari yang di nasional itu MDP itu ada 1 itu dokter Edi itu SPOG. Kemudian yang 1 itu TKV. Seperti itu. Itu komposisi sekarang ya. Nah, beliau-beliaulah yang akan membuat keputusan apakah ada pelanggaran disiplin atau tidak. Nah, di sini dikatakan ya, yang ayat 3 sanksi disiplin ya dimaksud ayat 1 yang dijatuhkan terhadap dugaan misalnya ada tindak pidana itu tetap ya bisa nggak dilakukan penyelesaian non litigasi tadi ya. Misalnya mengutamakan penyelesaian perselisihan dengan mekanisme restorasi. Mohon maaf, kalau tindakan pidana itu restorasi ya. Restorasi itu bisa mulai di tingkat kepolisian atau tingkat kejaksaan. Itu biasanya kita eh, tempatnya kita melakukan restorasi dan itu sesuai dengan apa edaran Mahkamah Agung itu juga kita bisa melakukan restorasi di Kejaksaan Agung ya. Jadi banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan. Nah, saya lanjut lagi. Eh, tampak slide-nya, Dr. Didin? Enggak, enggak. Sebentar. Ah, ya, ya. Jalan. Pasal 313. Ya, nah kalau ini praktek tanpa SIP dan STR ya ini sudah pasti ya, pasti kita kena ya. Ini mengingatkan kita lagi. Nah, ini yang terakhir ya, 440 ya. Nah, kita jangan mengartikan pasal 1 dan pasal 2 ini misalnya
luka berat ya 3 tahun atau 250. Kemudian yang satunya adalah 5 tahun kalau kematian ya, atau 500 juta. Jadi karena apa ya, pihak yang menuntut kita itu nggak hanya memasukkan undang-undang ini, dia bisa memasukkan undang-undang yang lain ya. Nah, itulah yang kita harapkan kalau ini masih di area ini pelayanan apa ya, pelayanan kedokteran, ya harusnya baliknya ke sini. Jadi jangan diikut-ikutkan misalnya undang-undang konsumen, kemudian undang-undang pidana umum tentang kelalaian dan lain sebagainya ya. Tetapi itu mungkin butuh ini ya, butuh waktu ya supaya eh, baik kepolisian, kejaksaan itu untuk menarik ke undang-undang yang sudah ada 17 ya. Jadi jangan jangan dipakai apa ya, disisipkan undang-undang yang macam-macam sehingga tuntutan kita ya atau waktu kita melakukan non litigasi atau bermediasi itu lebih dari angka 500 juta ya, karena ada sejawat kita itu yang sampai 3 miliar yang harus dia bayar ya, yang terakhir itu di kita itu 1,1 ya, dan kan nggak sesuai ya padahal undang-undang ini mulai tahun kemarin ya. Tetapi di eh, apa kalau kita restorasi ya, di di mana itu teman-teman kita yang lain ya pengacara itu kadang-kadang nggak make ya, jadi nggak mau ngelihat ini. Eh, apakah nanti kalau sudah ada MDP ini ya akan bisa mengawal ya karena ada undang-undangnya ya. Eh, jadi MDP itu hadir ya, kemudian kita kalau melakukan restorasi justice itu di kepolisian atau di kejaksaan ya kita bawa, kita kenakanlah kita itu di satu undang-undang. Jadi jangan berbagai macam undang-undang yang di apa dihantamkan ke kita. Tentu itu akan menyusahkan profesi kita ya. Tetapi ini lagi jalan ya, mudah-mudahan pikiran kita sama. Kemudian di POKI ya, jadi oke ya, ID atau organisasi di bawahnya ya, termasuk kita di POKI itu kan sudah tidak disebut di dalam undang-undang ya, tapi bukan berarti kita itu nggak eksis ya. Jadi sejauh-jauh semuanya ya, apa yang terjadi dengan keprofesian kita, silahkan ya. Kita ini ya tampil di sini ya karena POKI ya. Bukan hanya yang lain ya. Kehadiran kita di sini karena POKI ya, tetap lapor ke kita dulu ya. Ada ketuanya Dokter Budi Pras ya, ada kami semua akan membantu pasti ya. Bagaimana apa kalau menghadapi majelis disiplin profesi, apa yang harus kita siapkan seperti itu ya. Kemudian nanti mungkin tanggal 22, kenapa tema ini ada? Karena nanti tanggal 22 kita akan rapat tahunan, kita akan bicarakan ya. Kita akan tetap baiknya ya punya in-house lawyer ya yang akan selalu mendampingi kita. Nggak bisa kita, mungkin kita yang nggak pernah tersandung masalah hukum itu ya ngerasa nggak ada masalah ya, tapi begitu kita kena ya itu pusingnya setengah mati ya. Mau merapat ke siapa kita? Kadang-kadang ada surat dari kepolisian misalnya datangnya itu jam 3 dini hari atau habis subuh kayak gitu. Jam 8 harus ke kantor polisi. Kita mau apa itu, tahu-tahu ini sudah bukan penyelidikan, mau disidik ya. Nah, seperti itu pasti kelabakan, bagaimana menjawabnya dan lain sebagainya ya. Nah, itu pentingnya kita tetap menjaga organisasi ini ya, membesarkan organisasi ini ya, eh, karena kita butuh seperti itu ya. Mungkin itu aja Dokter Ya, Ardian. ya, Saya sebelum oke. menjawab yang ada di Q&A ya, saya mohon nanti pencerahan dari Dokter Budi, Dokter Yusuf. Jadi selama ini sengketa ini kan yang paling sering ini juga menjawab Q&A. Paling sering kan antara dokter dalam hal ini kita SPOG dengan pasien dan keluarga. Nah itu biasanya jalurnya bagaimana Pak Yusuf, Pak Budi? Apakah pasien itu lapor ke organisasi profesi atau mensomasi langsung ke yang bersangkutan lewat rumah sakit atau langsung kita dapat panggilan dari polisi? Biasanya seperti apa yang Ya terjadi memang selama ini, ketiganya Dokter Budi? ketiganya bisa terjadi, Dr. Didin. Jadi ada Oke, yang oke, ketidakpuasan kemudian melapor ke rumah sakitnya, tidak puas sama pelayanan yang ditemukan dan sebagainya. Kemudian biasanya setelah dari rumah sakit tidak ada kesesuaian, biasanya ada laporan ke profesi ya. Baik profesi. ini biasanya itu seperti itu. Atau Nah, ya memang bisa pada langsung ke saat lapor kepolisian. ini, apakah kita boleh kemudian misalkan nih ada sengketa,
kemudian pasien mensomasi rumah sakit dan yang bersangkutan di rumah sakit tertentu, kita langsung menghubungi profesi ya, Dokter Budi, Dokter Yusuf ya, untuk Kalau mendampingi gitu. Ya, kalau kita harapkan seperti itu, demikian Dr. Didin. Jadi ya untuk diskusi kemudian kita menentukan kasusnya itu seperti apa sifatnya ya. Sifatnya itu dalam arti ya kita harus menentukan memang apakah ada kelalaian atau tidak sehingga kita harus apa namanya bagaimana kita mengadvokasi kasus ini, memediasi kasus ini. Ya, kan harapannya kalau dengan dilibatkan profesi, kasus ini tidak akan sampai ke yang tadi ya pasal 305 itu kan sudah sangat jauh menurut saya ya sampai hukuman itu. Nah, saya membayangkannya dengan bantuan profesi masalah ini bisa selesai gitu. Kira-kira begitu ya Dokter Budi ya. Ya. Saya juga apa ya? Jadi seperti ini, sebenarnya kita itu ngerasa kok kita ya lakukanlah mitigasi ya. Begitu kita melakukan suatu pelayanan kesehatan dan berpotensi ya, bukan ini sudah kejadian ya. Begitu berpotensi, maka merapatlah kita kalau kita itu punya KSM ya atau departemen ya, merapat dulu di sana ya. Dibicarakan dulu ya. Kalau perlu langsung lapor ke komite medik sebenarnya. Semua rumah sakit kan punya komite medik ya. Itu di dalam, karena kita itu bekerja di dalam, itu harusnya seorang direktur ya by law ya, hospital law itu dilindungi ya. Itu kewajiban tuh, hospital itu punya kewajiban. Nah, kita itu kan nggak hanya diam di sana. Kita itu punya profesi. Segeralah lapor ke bisa ke ID atau ke kalau di Opjin ya ke POGI ya. Nah, dari sana pasti kita akan telaah ya. eh, Pasti kita nggak mikirnya sendirian. Kita pikir sama-sama ya. Nah, pentingnya kalau ini memang berbau, ya itu tadi ya, apakah ini kasus putih atau kasus ini abu-abu, ya tim lawyer kita ya, in-house lawyer kita itu yang akan mendampingi. Jadi jangan diem ya, jadi lakukan. Jadi jangan hanya di tingkat rumah sakit aja. Memang by law kita harusnya dilindungi, ada komite medik dan lain sebagainya. Tapi kan kita semua di sini punya ID dan punya POGI ya. Belum bubar loh ya. ADRT-nya belum bubar, masih ada ya. Walaupun di undang-undang nggak ada itu. ID dan POGI. Tapi monggo Oke, seperti itu. ya. Jadi ini ya apa namanya? Saya mencoba untuk mengaitkan dengan apa yang saya tanyakan, termasuk mencoba untuk mengaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di Q&A. Dokter Yusuf, Dokter Budi ini menarik. Sebelum nanti kembali ke Dokter Haria ya, tapi saya ingin karena ini masih diskusi tentang tahapan-tahapan, sepertinya pertanyaan Dokter Indi ini juga relevan dengan diskusi kita ya. Sebaiknya kapan kalau ada kasus kita harus melapor ke POGI? Adakah mediator dari POGI yang menjembatani sebelum lapor ke pengacara POGI? Nah, bagaimana? Karena kalau ke pengacara POGI sudah muncul tarif. Gimana, Dokter Budi, Dokter Yusuf? Baik, baik, terima kasih. Jadi sebenarnya begini tadi ya. Jadi eh, kita memang ada mediator, bahkan kita ada seksi medico-legal. Jadi perlindungan anggota itu ada. Kemudian apa namanya? Kalau oh, tapi Pogi nggak punya pengacara. Jadi kami tidak ada pengacara. Kami memang sebagai dari itu kemudian kita melaporkan ke PP Pogi sebenarnya. Dan PP Pogi memang kadang-kadang sudah ada pengacara yang dari PP Pogi. Tapi memang kalau menunggu seperti itu memang alurnya agak lama. Oleh karena itu kita bantu untuk menghubungkan antara pihak yang apa namanya perpekara ini dengan istilahnya teman-teman dan dari pelindungan anggota tapi dari ID wilayah. Jadi di ID wilayah itu ada Badan untuk Pelindungan Anggota untuk melakukan saran, mediasi dan sebagainya. Tapi memang apa namanya untuk lawyer sendiri memang karena kita tidak ya kita tidak ada kerjasama khusus dengan lawyer tertentu ya memang biasanya memang ada biaya karena kita tidak ada pembiayaan. Kita tidak dari Pogi cabang tidak ada kerjasama khusus dengan lawyer. Justru itu nanti yang kita harus kita apa namanya rapatkan pada rapat anggota akhir tahun ini. Jadi yang ini yang kita mau kita apa namanya sounding ini Dr. Didin. Jadi intinya seperti Oke. itu. Jadi di kesempatan yang baik ini
kita ajak anggota POGI Surabaya khususnya, bila memang ada potensi, gitu ya, potensi sengketa, jangan sungkan-sungkan lapor gitu ya, Dokter Budi ya, Iya, supaya iya. nanti ada Karena kita, langkah-langkah eh, mitigasinya begitu. Sebelum nanti ya, ke tahapan selanjutnya yang kita tidak harapkan, kan begitu ya, kira-kira ya. betul, betul harapannya itu. Ya, ya. Nah, Dokter Yusuf, seringkali titik mana dari teman-teman ini yang terlambat ini? Kemudian, waduh, ini sudah terlanjur jauh gitu. Di titik mana, Pak Yusuf? Baik, jadi ini ya, begitu sebenarnya mitigasi itu penting tadi Dokter Ardian ya. Jadi sudah jelas ya potensi, misalnya ya, mohon maaf ya, kita kuret misalnya tembus seperti itu ya. Nah itu kan udah potensi ya. eh Apa kemudian perdarahan, kemudian harus kita open ya untuk kita jahit ya. Walaupun ya belum ada apa somasi atau yang lain, somasi itu kan pertanyaannya. Kita harus aware ya. Jadi pastikan lagi misalnya KIE kita, inform consent kita, PPK kita ya. Boro-boro ya misalnya SIP kita, anestesinya itu apakah benar ya memang ber-SIP di situ. Karena ada kasus itu ternyata terjadi medical legal, legal ya kitanya nggak ada apa-apa ternyata anestesinya nggak ada SIP di situ misalnya kayak gitu kan jadinya panjang dan lain sebagainya ya jadi hal-hal tersebut itu harus disiapkan kerapian dokumen ya eh, apa karena nanti pasti ujung-ujungnya akan diperiksa ya semua dokumen di sana ya karena kan biasanya kita itu kan jeleknya kan di komunikasi kan ya komunikasi sama pasien. Eh, Kalau saya seperti itu, Dokter Adrian. Jadi mesti oke ya, ini ada potensi. Tolong sekali lagi ya, KIE, inform consent, PPK-nya, IMR-nya, karena penyidik nanti akan bisa meminta semuanya seperti itu. Dan kita itu kadang-kadang kan tulisan kita itu kan apa sederhana ya, terlalu singkat dan lain sebagainya. Dan itu punya punya potensi nanti ya. Seperti itu, Dokter Oke. Ardian. Pak Yusuf, baik, ini terima sedikit kasih. tambahkan aja, Dr. Gimana, Budi. Dokter Budi? Silakan. Jadi sebenarnya supaya apa namanya harapan kita tidak berlarut-larut. Yang pertama ya pada saat adanya kejadian Kejadian. misalnya tidak diinginkan ya KTD atau apa ya, ya mulai sejak saat itu ya langsung kita diskusi, kemudian kita carikan dulu. Yang penting satu selamatkan pasien safety first ya intinya seperti itu. Jadi harapannya walaupun bisa diperbaiki lah kondisi seperti itu sebenarnya harapannya demikian. Ya. Oleh karena itu pentingnya waktu itu sebenarnya kita ada aturan kalau mau kita kerja di suatu rumah sakit kulon wun istilahnya kulon wun itu sebenarnya supaya kenal dengan teman rekan kerjanya kalaupun ada emergency dan sebagainya yang kita kadang-kadang waduh butuh teman nah itu mereka teman-teman yang punya SIP di satu rumah sakit itu bisa datang jadi harapannya sejak saat itu sudah dilakukan Ya. jadi keep in touch jadi komunikasinya jangan lebih eh, tidak berlarut-larut. Kadang-kadang, mohon maaf ya, kami beberapa kali kadang-kadang menerima itu ada kejadian yang diinginkan, kemudian dirujuk ke misalnya ke suatu rumah sakit rujukan tersier ya. Kemudian yang merujuk itu sudah tidak mau tahu, tidak mau nanya, tidak mau tahu, dan ini yang jadi potensi sebenarnya. Ya, Oke. jadi itu. Kemudian Jadi yang paling penting harusnya juga, gimana, Pak Budi? yang Harusnya semestinya ketika kalau merujuk, kemudian attach terus ya. iya, kalau bisa tes terus. Kita tetap yang misalnya dari center rujukan tetap akan memberikan informasi seperti ini sekarang kondisinya. Oleh karena itu sekarang kita ada namanya eh, lembar rujuk balik ya. Jadi walaupun pasien yang baik yang sudah selesai atau masih ongoing, ya kita kadang-kadang kita berikan jawaban rujukan ya. Oleh karena itu ya tetap kalau bisa ya menunjukkan empati ya. Empati. Hmm. Jadi itu Berarti misalkan saya SPOG perujuk nih, Pak Budi, ke Sutomo misalkan. Berarti artinya boleh ya saya secara pribadi datang ke Sutomo misalkan menunjuk ingin memberikan perhatian dan empati itu kira-kira gimana Pak Budi kalau seperti itu? kalau menurut saya ya harus ditunjukkan, harus Itu ditunjukkan. G, ya, Iya, ya, ya, seperti itu. Supaya keep in touch. Jadi ya, tetap harus ada hubungan baik lah. Membina hubungan baik itu yang penting sebenarnya. ya. Di situ Setuju. ya kadang-kadang lupa ya. Akhirnya Ya, dia ya, hasil akhirnya. Hasil akhir itu kadang-kadang ya mohon maaf kalau pasien
baik, alhamdulillah ya. Tapi kalau pasiennya ternyata ada outcome yang tidak diinginkan, nah ini yang jadi mungkin sudah terlambat. Kalau sudah seperti itu lebih repot. Ini Artinya yang saya berarti inginkan ada. rumah sakit tempat yang dirujuk ini kami juga membuka diri ya Pak Budi ya untuk misalkan ini berpotensi nih kami juga akan beberapa pengalaman biasanya kami akan kontak Pak Budi. Monggo dok datang aja ke rumah sakit nanti bersama kita untuk edukasi pasiennya gitu kan. Ya betul. Kami Itu juga ternyata demikian. berdampak positif gitu ya dari inilah manfaat hubungan baik antar kita ya. Ya, ya. Makasih Pak Budi. Pak Budi, saya sebelum jawab Dokter Haria ini, misalkan terjadi outcome yang tidak diinginkan, sebagai SPOG ini gimana? Apakah kita boleh takziah misalkan atau apa? Atau takziahnya nanti aja dulu setelah cooling down atau seperti apa? Gimana Pak Budi? Kalau Pak Budi mencoba apa ya, selama ini mendampingi itu seperti apa sih ke apa ya, supaya supaya memitigasi hal-hal yang tidak diinginkan. Gimana Pak Budi? Baik. Jadi kalau kalau apa namanya, kalau sampai seperti itu sebenarnya taksi tidak ada masalah, ada Didin. Malah kita Hmm. menunjukkan empati itu kalau menurut saya. Jadi sebagai sesama misalnya sesama Muslim ya memang taksi ya taksi aja, tidak ada masalah ya. Eh, Oke. memang satu menurut kita memang berlaku dan kita memang tidak menginginkan terjadi seperti ini, tapi memang kejadian seperti itu. Oleh karena itu sebenarnya yang perlu kita garis padai adalah penjelasannya ya. Di era Ya. sekarang itu kadang-kadang kalau menerima sejawat yang menerima rujukan situ emergensi, misalnya rujukan dari apa namanya vaskes primer tiba-tiba langsung ke rumah sakit malam hari dini hari kemudian mohon maaf kadang-kadang hanya sudah siapkan operasi kemudian kita ketemu di kamar operasi sebenarnya itu harus kita bedakan antara general informed consent sama specific informed consent ya kalau general informed consent setiap pasien masuk ke rumah sakit sudah ada informed consent akan melakukan tindakan medis pemberian obat tapi itu tidak spesifik. Kalau kita mau melakukan tindakan operasi sesar ya seyogianya sejawat operator yang melakukan informed consent. Baik sebelum tindakan terutama ya karena apapun tetap ada resiko. Ya kita tidak mengharapkan kadang-kadang operasi durante operasi tiba-tiba contoh lah segini. Ada pasien rujukan kemudian kita operasi situ, nah bila ada misalnya ternyata akreta. Pilihannya cuma dua ya, ada tiga ya. Satu, di open tetap dilanjutkan operasi walaupun akreta. Karena apa kok dioperasi? Karena ada misalnya gawat janin atau ada kondisi pada yang lain ya. Ya apa boleh buat. Tapi kalau tidak ya ditutup ulang ya. Ditutup ulang. Atau dikeluarkan bayinya kalau bisa tapi tidak menyentuh ari-arinya itu kalau bisa. Tapi bayangkan kalau ditutup ulang ya. Jadi buka tutup kemudian ditanya keluarganya. "Lah, bayinya mana? Bayi masih di dalam perut. Lalu ini operasi apa ini? Operasinya cuma ternyata ini. Nah, ini kalau nggak dijelaskan dari awal kadang-kadang jadi permasalahan. Loh, ini sudah dioperasi tapi ternyata bayinya tidak dikeluarkan kemudian dirujuk. Nah, ini yang harus kita waspadai. Oleh karena itu yang menerima bagi sejawat kita semuanya pastilah menerima emergensi ya. Kalau bisa tetap harus ada spesifik inform consent ya. Jadi bukan hanya general consent yang dilakukan di awal pasien masuk. Jadi oleh sejawat UGD atau dari apa namanya CS dan sebagainya. Itu yang harus kita perhatikan. Ya. Makasih Dokter Budi, Dokter Yusuf. Saya kembali ke Dokter Haria ini. Dokter Haria, memang topik kali ini sebenarnya sengketa medis ya, berarti hubungan kita dengan pasien. Tapi ini pertanyaan menarik dan mohon share pengalaman nggak apa-apa out of konteks sedikit. Bagaimana kalau ternyata itu antara kita dengan rumah sakit tuh? Bagaimana kan biasanya pasien melaporkan tentang dokter. Nah, bagaimana sekarang kalau ternyata pasien itu berbohong, udah ngebluffing atau share di media sosial? Monggo Pak Budi atau Dokter Yusuf menjawab yang pertama dulu, sengketa antara SPOG dengan rumah sakit. Baik. Jadi kalau sengketa antara apa namanya, memang tadi saya jelaskan memang antara dokter dengan pasien ya. Tapi sebenarnya memang kalau sengketa medis bisa saja itu yang disebutkan dokter Arya ya. Apakah dengan apa namanya, dengan Rumah eh, sakit. rumah sakit, dengan pemberi penyelenggara pembiayaan kesehatan ya asuransi. Kadang-kadang kan
klaim ditolak, dianggap over apa namanya diagnose, perselisihan tarif dan sebagainya. Itu juga bisa. Maka itu ada administratif tadi apa namanya sengketa apa namanya administratif ya. Kemudian yang terakhir memang dengan apa namanya antara sesama sendiri dan kita memang ada pernah juga mendamaikan walaupun ada yang gagal ya karena karena ya apa namanya saling 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 apa namanya keras ya. Jadi antara sejawat sendiri ya bisa itu. Jadi ini bisa semua sebenarnya. Jadi bisa ke Pogi ya, misalkan ada masalah apa sengketa Sejawat. industrial ya. Ya, Ya kalau sejawat ya lebih baik kalau profesi. lapor ke Pogi ya. Misalkan saya ini dirugikan nih oleh rumah sakit nih gitu. Jaspel saya disuruh mengembalikan, kemudian saya kena SP3 Ah, misalkan gitu ya. Kan sekarang kalau banyak itu nih lagi in Jasper disuruh mengembalikan nih. Ya, baik, kalau masalah kesejawatan, ya oke misalnya. Jadi ada memang beberapa. Kalau masalah pembiayaan, asuransi, nah ini yang biasanya dilaporkan ke rumah sakit sendiri, mestinya dengan komite medik atau dengan tim kendali mutu kendali biayanya dari apa namanya, biasanya setiap kota itu kan ada ya, setiap setiap ID apa namanya, setiap kota ya. Jadi ada TKMKB. Jadi itu yang mungkin perlu kita sounding ke situ ya. Kami pun selama ini biasanya kita mewakilkan wakil kita ke ID ya, tapi ya kita ada wakil untuk demikian. Mungkin Dokter Yusuf bisa ya. nambahi. Silakan Pak Iya, Yusuf. jadi kita juga pernah ya mendampingi ya dengan rumah sakit ya sejawat kita atau dia dengan sesama sejawat ya. Kalau antar sejawat ya biasanya ya didudukkan dulu ya, dicoba didamaikan ya, mencoba kita. Tetapi kalau dengan rumah sakit, nah ini kadang-kadang kita itu nggak lihat ya, harusnya pemberi layanan itu rumah sakit itu punya PKS ya. Dan kita harus tanda tangan PKS, harus membaca PKS itu. Perjanjian Tujuan, kerjasama ya Pak Yusuf ya. ya, perjanjian kerjasamanya seperti apa. Nah, kadang-kadang di sanalah banyak celahnya sisi rumah sakit atau kita, ya. Sisi rumah sakit kadang-kadang mengatakan ya itu sudah termasuk ini apa itu, tapi nggak ada yang ditandatangani, ya kita bisa lawan hal tersebut ya. Tetapi kalau sudah pasalnya jelas, PKS-nya jelas, kita tandakan di atas materai ya, itu yang akan apa ya sisi kemenangan buat yang ini ya, yang punya vaskes tersebut ya. Tetapi di Republik ini nggak ada yang namanya sesuatu itu nggak bisa digugat ya. Karena kita masih bisa pakai pasal yang lain ya. Misalnya ternyata PKS tersebut anggap ya itu melanggar hak asasi ya. Kan PKS itu harus tunduk pada aturan di atasnya. Jadi kita nggak bisa tuh merasa kita bikin PKS, tapi sebenarnya PKS itu sendiri itu melanggar aturan di atasnya. Pasti nanti kalau sampai terjadi ini ya perselisihan sampai di pengadilan, bisa jadi kita em, menang ya. Tentu hal-hal itu ya harus diurusi orang yang ngerti hukum ya. Tetapi sekali lagi ya kita orang-orang kesehatan atau rumah sakit itu pasti berusaha di mediasi ya. Kita berusaha sekali ya tidak melibatkan APH ya. Mudah-mudahan ya cukup dengan mediator kita, rumah sakit juga punya mediator ya. Permasalahan itu selesai karena begitu masuk ke eh, apa itu masuk ke laporan ya lewat penegak hukum itu merugikan waktu ya, merugikan kita, merugikan pembiayaan dan lain sebagainya. Makanya Oke. eh, apa itu non litigasi atau bernegosiasi ya itu kita kedepankan lah ya Ya. daripada langsung ke pengadilan atau laporan polisi. Itu Ya, Dokter Ardian. makasih Dokter Budi, Dokter Yusuf. Ini ada dua pertanyaan yang relatif hampir sama ya. Kalau pasiennya yang salah, kita lapornya kemana ini? Saya pernah, bukan, ada pernah kasus itu pasien itu menjelek-jelekan dokter dan rumah sakit ya di medsos. Luar biasa, pakai buzzer segala macam. Tapi alhamdulillah pengacara rumah sakitnya kuat gitu ya. Langsung disomasi itu. Alhamdulillah pasien kemudian langsung men-take down, meminta maaf eh, eh, sesuai batas waktu begitu. Ya ini pengalaman aja Dokter Haria. Ya jadi barangkali Dokter Budi atau Dokter Yusuf punya pengalaman untuk masalah kalau pasiennya yang berbohong gitu. Ya, mungkin saya dulu ya sebelum Dokter Budi ya. Ya,
Jawabannya ada dua, Dokter Ardian. Boleh seperti yang Dokter Didin tadi katakan ya. Jadi kita pakai lawyer, kita somasi ya. Tetapi kadang-kadang apa ya? Kita kalau bicara etik ya, eh ada yang bilang itu nggak etik ya, nggak etis lah. Ya, jadi lebih lebih mengarah ke pilihan kedua. Ya sudah diamkan aja. Nanti pasti akan apa itu hilang sendiri. Tapi kita mesti ngerasa rugi dong kita. Nanti nama kita jelek dan lain sebagainya kalau kita diem ya. Nah, dari sana karena gini ya, kalau begitu kita nuntut ya, laporan sampai ke pengadilan dan lain sebagainya, kita malah nggak dapat empati dari masyarakat ya. Sampai kasus itu misalnya tetap menjadi apa itu viral seperti itu ya. Nah, itu harus harus kita hitung hati-hati. Saat kapan kita itu menuntut balik, saat kapan kita harus biarkan aja nanti itu akan hilang sendiri. Ya, monggo Oke, Dokter Budi Pras mungkin. gimana Dokter Budi? Kalau saya memang mungkin milih ya dari ada dua itu tadi, tapi ya mungkin kadang-kadang kalau ditanggapi kadang-kadang malah lebih berlanjut-lanjut. Ya Ya, mungkin itu ya, sebentar ya sebentar ya. pengalaman aja Pak Budi. Jadi Ya, di memang era pengalaman medsos kadang-kadang, ini tapi kan nanti anu ya, hasilnya kadang-kadang ada berbeda, Dokter Didin. Itu kan ya. Dokter Didin, wah, Bahkan alhamdulillah. pada Ini saat ada itu yang mereka hasilnya, sudah menggunakan buzzer ya. Tapi alhamdulillah waktu itu bukti cukup kuat di kita. Ada pelanggaran-pelanggaran dari yang bersangkutan. Kita belum sampai melaporkan ke pihak berwenang, hanya mensomasi begitu. Kalau tidak di take down, maka kami akan berlanjutkan. Ternyata pengalaman di situ, tahapan itu aja mereka sudah rupanya akhirnya men Dok, take down. iya, Dokter Didin silahkan kalau itu institusi yang melakukan, Ya, jangan sebagai akhirnya personal. ya bukan bukan Pak Yusuf yang melaporkan rumah Ya, sakit iya, itu karena boleh, merasa Pak. dirugikan gitu ya. Boleh, boleh. Ini saya Iya, share untuk supaya kita tidak di pihak yang mengalah terus gitu loh. Gitu loh. iya. Maksud saya Jadi, kita juga punya apa ya bekal gitu. Oke, iya, saya coba tutup di situ dulu. Sebentar ini ada 3 pertanyaan yang menarik ya dari eh, Dokter Wayan Ayu. Ini ada kasus datang keluhan perdarahan didapatkan robekan janin lahir tapi tidak mengaku telah melahirkan. Apakah perlu melapor atau kita hanya tangani sebagai kala 4? Monggo, Dokter Budi, Dokter Yusuf, silakan kurang 7 menit. Dijawab singkat saja, Dok. Gimana, Dok? iya. Jadi sesuai temuan saja ya, mencatat apa yang kita temukan ya. Walaupun Ya. misalnya kita tahu ini postpartum ya, kalau pasien itu tidak melakukan pengakuan ya di anamnesis tentu nggak bisa kita sebagai ya. Tetapi kita saat pemeriksaan fisik itu punya ya punya anggaplah punya data lah seperti itu. Jadi hanya Jadi dicatat ya, ya Dokter Yusuf ya, ya tanpa harus dicatat saja. melapor ya. Iya jangan ya kecuali ada surat dari polisi itu hal itu biar Ya, aja ya ada permintaan visum dan lain sebagainya. Kita ya, sudah ya, punya ya. datanya. Jadi tinggal kita siapkan. Tapi nggak usah kita yang apa ya, misalnya pasiennya kita tanya lebih jauh, kemudian kita Bu ini harus melahirkan nih dan lain sebagainya. Nggak usah ya. Monggo Pak Ya, Budi. ya, oke. kalau saya mungkin juga kita harus mungkin diskusi dengan manajemen ya, pihak manajemen bahwa ini ada kasus seperti ini ya. Karena kan ya, beberapa kali seperti itu kita ya kita sampai mungkin diskusi dengan teman-teman di forensik dan sebagainya ya. Mungkin mungkin apa namanya untuk kasus-kasus yang ya istilahnya kita ada potensi untuk medico legal. Ini harus kita sampaikan aja ke manajer ya. Mungkin demikian tambahan. Oke. Ini ada pertanyaan dari Dokter Joko ya, Jombang nih, bahwa ada nggak norma kalau misalkan kita suruh bayar ganti rugi, berapa persen untuk dokter, berapa persen untuk rumah sakit? Eh, kalau setahu saya memang belum belum ada ya Mas Didin ya. Cuma tergantung dari tadi Pengalaman selama ini gimana, Dokter Budi? kontrak kerjanya itu loh, di perangkat kontrak kerja itu. Ada PKS itu kadang-kadang itu harus dibaca ya. Kalau Ya. ada apa namanya sengketa medis seperti apa di kontrak di perjanjian kerjasama itu harus, pertama harus dibaca. Kalau tidak nanti biasanya kita ya namanya eh, kita lihat sebenarnya. Kalau kita lihat ada sengketa medis kadang-kadang kan bukan murni, misalnya bukan murni hanya dari zat spesialis saja. Kadang-kadang mulai jadi masalah di pelayanan penanganan pertama, yang di IGD dan sebagainya. Sementara IGD pasti di bawah rumah sakit.
mungkin tenaga medis yang lain dan sebagainya. Yaitu yang kita kita ya berunding lah berapa besarannya. Saya kira kalau normanya saya belum pernah menemukan. Mungkin Dr. Yusuf, monggo. Atau pengalaman selama ini seperti apa? Kadang-kadang ada yang bilang 60-40. 60 SPOG-nya atau Ya, sebenarnya yang ini ya apa itu itulah karena nggak ada PKS itu tadi, Dokter Adian. Jadi nggak jelas jadinya. Ada yang baik itu semua ya full hospital ya. Ada rumah sakit di Kalimantan tuh ya semua ditanggung sama hospital. Ada yang 50-50, ada yang 30-70. Jadi nggak jelas. Makanya lebih baik kita itu kan sekarang itu kan eranya sudah beda ya. Tanyakan ke pemberi kerja itu mana PKS-nya seperti itu ya. Baca PKS dengan baik ya. Dari situlah kita itu terlindungi. artinya di PKS itu ada pasal bila ada sengketa begitu ya? Betul, betul. Ada pasal tentang sengketa medis untuk ganti rugi akan ditanggung 50-50 atau berapa begitu ya? Betul, iya. Oke, Ya, ya, ya. ya. Perlu disiapkan seperti itu. Ya. Ini Berikutnya ini mungkin, dari gimana Dokter Budi? nah ini loh, ada pertanyaan dari Dr. Purwo Santoso ini, Mas Pas ini lah. Oh iya, Kita dengan pasien walaupun benar terbaca kasus sosial, makanya itu kadang-kadang kalau sudah sosial speak baik kadang-kadang kita tidak nanggapi supaya segera reda. Tapi kadang ya, dari ya. penggugat terdidik ada pengalaman yang baik dan hasilnya baik gitu. Hasilnya sesuai yang diharapkan. Khawatirnya hasilnya tidak sesuai yang diharapkan itu yang rada tidak enak itu. Ya, ya, ya. Betul. eh ini Dokter Siswono kenapa sudah dibikinkan visum harus sidang sebagai ahli persidangan? Nah ini yang sering diundang Dokter Budi sama Dokter Yusuf. Iya ini Dr. Siswono memang benar ya walaupun sudah divisum kemudian kita dimintai bukan divisum saja ya. Karena kalau visum memang kadang-kadang memang harus dibuktikan ya. Oleh karena itu ada beberapa kebijakan sendiri di rumah sakit. Misalnya siapa yang melakukan visum. Misalnya ada suatu rumah sakit kalau ada visum yang melakukan semuanya adalah sejauh dari forensik. Dan memang itu mereka akan datang ke ini. Tapi kadang-kadang untuk saksi ahli, pendapat saksi ahli, kadang-kadang saksi ahli juga dipanggil juga ke pengadilan. Kadang-kadang seperti itu. Jadi ya memang kita tidak bisa, memang kalau kita dibutuhkan pasti ya dipanggil di persidangan. Memang mungkin demikian. Oke, Eh, dari Dokter Ghazali Rusdi mungkin sudah kita diskusikan tadi ya tentang PKS. Jadi teman-teman sejawat apabila bekerja di sebuah institusi PKS-nya harus jelas. Ini kurang 2 menit. Monggo barangkali eh, apa bisa di wrapping Dokter Budi, Dokter Yusuf, hal-hal apa yang perlu disampaikan ke sejawat tentang sengketa medis ini, baik itu prevensinya, mitigasi sampai bila terjadi. Silakan Dokter Budi. Baik, jadi begini secara garis besar saja, saudara sekalian. Jadi kita tetap harus waspada ya. Jadi kerja dengan baik, tenang dan sebagainya. Oke, sesuai dengan SOP dan sesuai dengan kompetensi juga. Di mana sekarang ini juga kita harus perhatikan. Ya, kemudian kalau bisa memang satu tidak bisa seperti dulu lagi ya. Memang kita butuh apa namanya penjelasan yang lebih detail lagi kepada pasien. Jadi kalau bisa inform consent itu memang semuanya harus dilakukan sendiri. Jangan dilakukan oleh orang lain kemudian kita melakukan tindakan yang seperti ya apa namanya langsung tanpa penjelasan sebelumnya karena resiko medis bisa saja terjadi dan itu mungkin nanti dianggap sebagai malpraktek oleh pasien. Yang kedua, kalau ada ketidakpuasan dan sebagainya, ya segera melapor ke pimpinan rumah sakit, ke KSM dan sebagainya untuk dibahas, dianalisis kasusnya, dimediasi, dan memang kalau bisa juga kita sebagai profesi juga kita dilibatkan. Mungkin kita bisa membantu dari sisi apa namanya profesi yang bisa kita harapan kita juga bisa segera terselesaikan karena apapun kadang-kadang kalau pihak yang berperkara pasti kadang-kadang ingin tempat untuk berdiskusi ya. Oleh karena kadang-kadang ada yang memang tidak berpengalaman. Ya jangan sampai kalau seperti ini berpengalaman kan tidak baik juga kok pengalaman kasus kan tidak baik. Yang memang tidak berpengalaman, oleh karena itu butuh tempat berdiskusi, bagaimana mediasi dan sebagainya. Nah itu yang perlu kita terapkan. Jadi kalau bisa melibatkan apa namanya teman sekawat, profesi, kemudian ya intinya sejawat masih punya
istilahnya banyak apa namanya tools lah untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin. Mungkin demikian. Itu Iya, dulu. makasih Dokter Budi. Dokter Yusuf, Ya, suara saya terdengar ya, Dokter Didin? ya jelas. Ya, mungkin sebagai apa saran ya. Jadi kita kalau bekerja ya pastikan ya dokumentasi kita harus lengkap ya kalau melakukan pelayanannya. Harus akurat, harus terperinci ya. Kemudian sumber masalah itu sengketa itu karena komunikasi yang jelek ya. Jadi kita harus bisa menilai diri kita sebenarnya. Kita termasuk seperti apa ya? Karena komunikasi yang jelek adalah itu sumber awal kenapa sengketa medis ini terjadi ya. Kemudian legal yang lain itu jangan lupa inform consent ya. Harus jelas ya dengan siapa kita inform consent ya. Karena ada kasus di Sutomo itu yang belum selesai ya. Bayangkan mulai tahun 2020 ini sudah 4 tahun tidak selesai-selesai. Padahal ada inform consent-nya. eh, tetapi misalnya ngerasa suaminya nggak ikut tanda tangan itu aja udah panjang ya sampai 4 tahun nggak selesai. Kemudian eh, mitigasi ya. Eh, Kami di sini itu sering ya potensi aja sudah telepon. Misalnya Pak Yusuf saya ini ada kejadian seperti ini sudah mulai melaporkannya. Saya harus siapkan apa dan lain sebagainya. Kemudian kadang-kadang kita tunggu seminggu atau 2 minggu, ternyata nggak ada laporan lagi. Artinya alhamdulillah udah selesai ya. Tapi itu memang belum ada somasi atau apapun karena itu sudah berpotensi itu sudah mulai melaporkan. Jadi mengingatkan semua ID, POGI itu nggak bubar. Jadi monggo walaupun punya rumah sakit ya, pastikan punya PKS ya, baca PKS itu ya. Jangan karena kita butuh pekerjaan, kemudian PKS yang jelas-jelas merugikan kita, kemudian kita nggak coba menawarnya. Atau kita takut kehilangan pekerjaan itu. Kemudian selain rumah sakit yang akan mengurusi kita, ya karena itu kewajiban rumah sakit, ya karena dia pemberi kerja, ya itu kita punya ID dan POGI. Monggo ya, kita bisa bicara di sini. Terima kasih Dokter Ardian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullah. Alhamdulillah. Terima kasih atas pencerahan Dokter Budi dan Dokter Yusuf tentang bagaimana mengantisipasi sengketa medis, kemudian apabila terjadi potensi bagaimana menghadapinya. Sekali lagi kita masih punya POGI, masih punya ID, silakan. Bila memang diperlukan konsultasi menghubungi beliau-beliau berdua yang sudah sangat berpengalaman untuk masalah ini. Demikian acara TAS kali ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya. Terima kasih, Terima kasih Terima Dokter kasih Ardian. Dokter pada Budi, Dokter Dokter Ardian, Seto. Dokter Budi, dan Dokter Yusuf. Jadi seru sekali pembahasannya dan insya Allah semua pertanyaan sudah terjawab. Dan sekali lagi tadi menyampaikan pesan, jadi misalnya bila mana ada kasus atau ada misalnya dengan problem, monggo silakan di sini ada ahlinya, Dokter Budi, Dokter Yusuf, dan Dokter Ardian. Terima kasih, kita ketemu lagi di Tanya Apa Saja minggu depan setiap hari Rabu pukul 10 hingga pukul 11. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Dokter Budi, Dokter Yusuf, Didin, matur nuwun.